Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu dimulai dari tanggal 19 besok sampai 30 Juni ya. Kira-kira ini dalam hal cinta, karir, keuangan, dan magic. Kenapa saya bilang magic? Karena di dalam diri manusia itu selalu aja berhubungan dengan magic kan. Karena ya kita kan bukan hanya kita saja penghuni di dunia ini kan, ada makhluk-makhluk roh-roh yang bergentayangan di dunia ini yang seperti yang bisa dikendalikan oleh manusia untuk seperti pelet gitu ya. Apakah kalian ada dalam diri kalian itu ada mengandung unsur-unsur magic enggak, black magic atau white magic? Nanti kita deteksi dari hasil pembacaan saya mengikuti kartu yang terpilih ya. Ya, kalian ingin dapat dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Kita di sini saya bukan hanya personal reading, tapi jika saya baca dalam personal reading itu saya temukan ada energi magic ya, penyakit kalian atau aura kalian saya baca negatif ya, otomatis harus dibersihkan, dan saya punya orang khusus ya untuk yang ahli dalam bidang itu. Jadi silakan saudara kalian mungkin yang mengalami penyakit yang menurut dokter itu nggak ada penyakit, ya mungkin saja kalian keserempet setan ya, kesambet setan atau lain sebagainya, atau kepelet gitu ya. Yang sudah lama, udah menahun tapi masih membekas ya, itu bisa kita tahu dari aura kalian. Jadi persyaratan untuk personal reading adalah kirim foto, nama, zodiak, usia, agama, dan tempat tinggal serta pekerjaan. Di sini ceritakan semua masalah kalian supaya kita bisa lebih detail lagi membaca ya, semua problem kalian. Mau pribadi apapun itu adalah tugas saya. Nggak usah takut, daripada kalian cerita ke teman yang belum tentu bisa dipercaya. Jadi mendingan kalian curhat ke orang khusus seperti saya yang memang mempunyai tugas untuk membantu Anda. Jadi curhatlah kepada orang yang bisa membantu ya, yang udah jelas-jelas gitu membantu, bukan orang yang belakangannya menggunjing gitu. Oke. Energi kamu kita ikuti ya. Sebenarnya saya mau baca dari cinta dulu, karir dulu, atau keuangan dulu, tapi pertamanya cinta dulu. Tapi saya mengikuti kartu. Kalau kartunya keluar tentang cinta, tentang pekerjaan, ya udah saya langsung baca, campur aja gitu. Ini saya pakai kartu bantuannya. Ini ada dissatisfied, terus ada calling your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring your romance. Wow, tentang afirmasi ya. Terus the magician, wah ada magic. Mari kita cari tahu. Wah, Oke. Energi kamu mungkin merasa nggak puas dengan hubungan ini. Ada yang menjalin hubungan cinta segitiga ya, atau kalian berdealing dengan orang yang sudah pernah teman lama kalian gitu ya, atau kamu nih lagi geram banget nih ya, karena pasangan kamu ada mengadakan orang ketiga yang kamu kenal orangnya ya. Komunikasi mereka lancar, tapi dengan kamunya nggak jelas gitu, on off.
Ini membuat kamu kayak nanti ngerasa gelisah gitu, pingin ngotot tapi jadi mendem dan menjadi penyakit dalam diri, dalam hati. Tapi pada akhirnya saya melihat energinya tuh akan balik ya, ada reconciliation di sini. Ya, dia akan kembali kepada kamu ya, berkat dari kesabaran, ketabahan kamu dan doa-doa kamu. Ya, dia masih sayang kok sama kamu. Ya, dia akan melepaskan orang itu demi kamu. Ya. Karena kenapa? Dissatisfied juga berlaku kepada dia, bukan hanya kamu. Kamu ngerasa nggak puas kamu karena sikap dia yang sering on off gitu ya. Sementara kamu udah tahu, beberapa dari kalian udah tahu kalau dia ada hubungan lain gitu. Tapi justru dia juga semakin nggak puas sama kamu karena dia mencurigai kamu tuh ada yang lain juga gitu. Ya, dia ingin kembali sama kamu karena dia merasa nggak puas dengan yang lain gitu. Dia lebih connectnya ke kamu, dia masih sayang sama kamu, jadi dia akan come back to you. Oke, calling your soulmate ya. Jadi doakan aja yang terbaik, berpikir yang positif ya, nggak usah menjadikan itu satu luka batin yang bikin kamu malahnya jadi sakit nanti ya. Kan saya cek les. Jadi saran semesta ya, pesan dari semesta yaitu afirmasikan hal-hal pikiran positif ya. Kalau boleh kecurigaan kalian tuh kecurigaan yang positif aja supaya tidak menyebabkan luka batin atau konflik batin. Di sini ada Five of Wands, ada The Fool, ada Three of Pentacles. Wow. Beberapa dari kalian ini konflik batin kalian ini akibat dari mungkin kalian dealing dengan orang yang masa bodoh aja gitu ya. Dia kayak beberapa dari kalian ini ada juga yang berdealing dengan orang yang sudah berkomitmen, orang yang sudah menikah. Cinta segitiga, cinta terlarang ya. Sementara dia kayak cuek gitu sama kamu ya, dia nggak ngerti gimana perasaan kamu, entah kamu berada di pihak ketiga atau pasangan resminya ya, orang ketiga atau pasangan resmi. Yang jelas kalian sering berkonflik gitu ya, sedangkan dia masa bodoh aja gitu, cuek aja gitu. Atau kamunya yang sudah berkomitmen tapi kamu dealing dengan seseorang yang lain di luar sana, dan ternyata pasangan kamu di luar sana itu ya, orang yang kamu pikirkan saat ini itu dia meninggalkan konflik batin di hati kamu karena dia cuek banget gitu sama kamu ya. Akhirnya kamu kayak keblok gitu di tengah-tengah, bingung. Saya melihat di sini kamu sering berdoa ya, kayak kamu mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan supaya bisa menarik dia kembali, tapi beberapa dari kalian memakai magic ya, The Magician. Cintamu kegantung. Ya. Kamu masih mikirin dia. Ini bisa vice versa, ini bisa dialami oleh perempuan atau laki-laki karena ini tidak terpaku pada gender ya. Tolong disesuaikan dengan apa yang kalian alami atau kalian rasakan. Kamu menunggu, beberapa dari kalian ini mencintai seseorang itu sambil sehingga rela ya memakai telepati ya, telepati cinta gitu ya. Kayak tapi kamu menunggu gitu gimana dia bisa merespon kamu. Saya melihat di sini dia juga masih belum sepenuhnya pergi dari kamu, sesekali dia masih berbelok masih menoleh ke belakang gitu. Ya,
ya. Atau kalau kamu di posisi terbalik gitu ya, kalau ini terbalik gitu di kamu gitu ya, dia memejik kamu agar kamu tuh masih kegantung, masih kepikiran ke dia gitu. Jadi kamu mau lupain juga, sesekali kamu masih menoleh gitu. Apa yang disukai dari kamu ya adalah kedewasaan kamu. Kamu mungkin pernah menuntun dia, memberikan motivasi, ya, mensupport, sehingga dia tuh kayak ngerasa, kalian lihat sendiri kan di sini ada Strange, ya, dia itu udah kegantung cintanya kepada kamu, menunggu kamu, ya. Dan apa yang membuat dia kuat mencintai kamu adalah apa ya, kebaikan kamu, kelemah lembutan kamu. Kamu lihat sendiri seorang wanita ya, begitu akrabnya dengan singa. Wah, kamu apakah kamu singanya atau dia yang singanya? Mungkin dia singa tapi kamu bisa berhasil meluluhkan hatinya, Ci. Oh, ini kayaknya lebih ke cinta ya. Iya, cinta. Ada yang akan menemukan cinta baru ya. Ya. Ada yang menemukan cinta baru tapi kayak ngerasa nggak puas gitu, kayak hatimu on off. Kenapa? Tapi orang ini tetap mengejar kamu ya, atau orang lama gitu, dia pingin balikan lagi sama kamu, minta maaf, ingin rekonsiliasi ya. Tapi sepertinya kamu udah nggak percaya, kayak kamu tuh kayak orang ini nggak bisa diharapkan gitu. Apakah dia childish, kekanak-kanakan, atau orang yang kurang konsisten, membuat kamu kayak ragu gitu ya. Mari kita cari tahu inisial namanya ya. Oke, untuk inisial orang yang beberapa dari kalian ini akan bertemu dengan yang masih jomblo ya, cinta baru, tapi dari teman lama. Ya, kalau kalian yang sedang break akan kembali lagi ya, bisa bersatu lagi. Selesaikan konflik kalian dengan pikiran yang dewasa ya. Jangan memelihara argumen dalam rumah tangga atau dalam hubungan ya. Kalau boleh, mendingan energi kamu dibersihkan dulu supaya kamu bisa lebih tenang, berpikiran baru gitu ya. Karena kalau kamu memelihara kekecewaan itu ya, kamu nggak tenang nantinya, gelisah. Akhirnya kamu banyak pikiran, nggak makan, menyimpan luka batin, itu kan nanti jadi penyakit, komplikasi. Ya, kadang-kadang kamu masa bodoh, tapi kadang-kadang kamu jadi dibodohi oleh negatif thinking kamu sendiri. Beberapa dari kalian, karena ini energi umum ya. Beberapa dari kalian juga saya melihat kamu menjalin cinta itu gampang banget ya, sama maksudnya berpindah hati itu kamu gampang, tapi susah untuk kamu bisa jatuh cinta sepenuhnya ke orang itu, susah. Karena kayak kamu selalu menemukan ketidakpuasan dalam hubungan itu. Kamu cinta tapi sesaat aja kamu pergi lagi gitu. Jadi orang-orang itu yang akan mengejar-ngejar kamu lagi gitu. Untuk kamu yang berada dalam cinta segitiga, udahlah guys ya. Kalau emang dia nggak bisa komit sama kamu ya, kalau kamu di posisi orang ketiga ya, udahlah ya, cari yang bisa komitmen ya. Artinya berarti dia bertanggung jawab dong, bisa bertanggung jawab. Kalau dia nggak bisa komit ya udah, berarti dia nggak bertanggung jawab sama kamu ya. Kalau kamu yang berada di pasangan resmi dan dia ada orang ketiga, sebaiknya bersihkan energi kalian, karena saya lihat sini kalian memelihara konflik batin nih, jadinya berantem terus, bahaya ya. Selamat ya untuk kalian yang break tapi balik lagi, ada rekonsiliasi ya.
ada pemulihan kembali hubungan. Dan selamat untuk kalian yang menemukan cinta baru tapi dari teman lama. Oke, kita cari tahu inisialnya. I, H, orang yang akan dealing sama kalian atau yang sudah dealing ya, atau yang akan kembali ini. I, Y, U, dan juga dia yang make magic gitu, magic cinta kepada kamu ya. U, Q ya, B, E, P, L, X, W, D. Oke ya, itu inisial nama-nama mereka yang berdealing sama kamu ya, yang akan dealing, yang sudah dealing, dan yang akan kembali kepada kamu. Dan juga inisial orang yang sudah, kalau kamu ngerasa badan kamu berat ya, sakit, ada, saya melihat sini ada yang sakit di bagian dada, perut, kepala, bagian ini di jidat ya, tenggorokan juga ya, itu kalian terkena magic ya. Mungkin orang dari masa lalu kalian, teman, mantan juga, karena ada yang mereka cinta tapi mereka pingin magic putih tapi mereka datang ke orang yang salah ya. Jadi ada efek-efeknya ya, kalau karena tergantung orangnya pakai ilmu putih atau ilmu hitam gitu. Kalau dia datang di orang yang pakai ilmu hitam, mereka kan pakai cara pengobatannya, cara magicnya itu kan ya pasti udah pasti gelap ya, jadi itu bisa menyebabkan penyakit. Lain kalau kalian magic cinta tapi ke orang yang tepat ya, orang yang pakai ilmu putih, itu nggak berefek. Oke. Sekarang kita ini tadi tentang cinta aja nih ya. Oke guys, kita lanjutin ke apa tadi ya, karir ya. Sorry, tadi ada yang minta reading jadi saya putuskan. Karir kamu, mari kita lihat. Karir, wow, ada apa ini? Waduh, ada apa dengan karirmu? Beberapa dari kalian ini karir kamu ini, saya lihat secara keseluruhan dulu ya. Kalian akan selesai dari masalah ya, kemandekan. Ada yang mandek ini ya, karir kalian sedang mandek. Bagi kalian yang sedang mandek dalam karir ya, kalian merasa begitu-begitu aja, nggak ada kemajuan. Aduh, santai aja ya, tetap fokus aja. Ini ada naik turun ini ya, ada kadang masuk stabil, kadang turun lagi, nggak seimbang ini ya. Tapi semuanya akan selesai nih, karena ada ya, mungkin di bulan-bulan kemarin ya kalian mengalami kemandekan, jatuh gitu ya,
keterpurukan. Ya, ini sudah masuk ke keuangan, banyak pentakel di sini. Jadi karir dan keuangan kalian ini kemarin sempat mandek, hancur ya. Sampai ada yang sampai jatuh sakit karena kecewa dengan kemunduran karir kalian ini, atau stagnansi, masa stagnansi dalam karir kalian, nggak ada kemajuan ya. Tapi ya sepertinya ini akan selesai, semuanya akan selesai karena ada the world di sini ya. Juga ada Three of Cups dengan Ace of Cups. Jadi insya Allah kalian akan merayakan satu kemenangan ya, kebahagiaan ya, kestabilan ya, karena ini ada kestabilan ya. Jadi coba kalian lebih banyak bersyukur dan bersedekah ya, juga relax aja, berpikir positif aja ya, jangan terlalu banyak mengeluh ya. Jangan terlalu menganggap hidup kamu ini terlalu banyak cobaan, jangan terlalu menganggap kamu terlalu kehidupan kamu ini buruk gitu ya, nasib kamu nggak baik, jangan ya. Itu bukan kesialan, tapi itu hanyalah cobaan sementara ya. Pelan-pelan kamu akan naik lagi ya, kamu akan selesai dari fase stagnan ini ya. Ada sebuah perayaan atas pencapaian ya, tapi saya melihat di sini kalian harus bersikap lebih adil lagi ya terhadap, jika kalian punya karyawan ya, untuk kalian yang punya usaha sendiri, cobalah lebih adil lagi terhadap karyawan kalian ya. Ya, jika kalian menggaji orang lain dalam usaha kalian, cobalah sesuaikan supaya mereka juga merasa senang, puas ya, karena kita nggak boleh makan hasil keringat orang lain ya, meras tenaga orang, kita nggak boleh makan lebih besar gitu. Semuanya itu diperhitungkan di mata ilahi ya. Jadi perbaikilah sela-sela kamu yang masih belum baik gitu, introspeksi ya. Berbanyak sedekah, bersyukur ya, dan berbagi lebih adil lagi gitu, memberikan hak orang ya. Usahakan yang punya orang ya punya orang, jangan kita konsumsi gitu ya, sekecil apapun itu, tetapi kita akan bertanggungjawabkan kelak ya. Jangan sering merasa tidak puas, nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang sudah lalu. Fokus aja kepada kemajuan, coba bangkit lagi ya. Ada sebuah perubahan, keajaiban gitu ya. Jadi kamu ngalir aja, santai, tetap berpikir positif dan tetap fokus aja kepada apapun pekerjaan kamu itu ya. Pelan-pelan kamu akan naik ke fase kesuksesan kembali gitu ya. Jadi karir kamu ini memang beberapa dari kalian sedang diuji ya, jadi sabar aja ya, semuanya akan baik-baik saja ya. Berbanyak bersyukur, jangan banyak mengeluh, nggak usah diingat-ingat masa lalu. Kalau memang ada yang memanfaatin kamu, udah maafin, ikhlasin ya, pernah dimanfaatin ya. Kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil gitu, atau kamu udah bekerja keras tapi atasan kamu, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di perusahaan swasta, usaha swasta, kalian merasa bos kalian tidak menggaji kalian sesuai dengan kerja keras kalian, maafkan ya. Beberapa dari kalian mundur diri, beberapa dari kalian udah keluar dari pekerjaan tersebut, ada yang dipecat, kalian kecewa, kalian merasa down, terpuruk, udahlah ya, maafin, ikhlasin, udah jangan dibawa-bawa, jangan menjadi dendam ya, jangan menjadikan luka dalam hati. Lepasin semua energi negatif dalam hati kamu itu ya, maafkan semuanya, ikhlaskan supaya kamu bisa keluar dari blok-blok ini. Yang memblok kerezekian kamu adalah dari hati kamu. Ingat bahwa rezeki kita itu lancar,
atau ada perubahan rezeki kita, jika ada perubahan dalam kerezekian kita, itu berdasarkan dari sikap dan tingkah laku kita secara detail gitu, dari hal-hal kecil, dari sikap kita yang kecil, bagaimana cara kita menyikapi orang lain, bersikap kepada orang lain, ya, bertindak, berkata-kata, ya kewibawaan kita lah gitu. Rezeki kita itu berhubungan erat dengan sangat identik dengan perilaku kita sehari-hari terhadap sesama, ya, terhadap diri sendiri, ya, kejujuran, ya, diri sendiri berarti kejujuran, ya, diri sendiri juga berarti terhadap kita dengan ilahi, ya. Karena kejujuran diri kita itu adalah diri kita yang paling utama, yang yang paling jujur gitu ya. Maksudnya diri kita yang paling jujur itu dia dekat dengan ilahi gitu. Sedangkan kebohongan kita itu diri kita yang kedua, yang sering jauh dari diri kita sendiri dan sering jauh dari ilahi, itu adalah ego, ya. Jadi coba hapus, ya, kalau bisa dihilangin, ya, ego kamu ini harus dicuci, diintrospeksi gitu, gimana ya, ditapis gitu, disaring-saring lagi, ya, dibersihin atau dimana dikalahkan. Ego kamu itu dikalahkan dulu supaya kejujuran diri, ketulusan diri, ya, ketulusan hati kamu itu yang bekerja, ya, menguasai diri kamu. Jangan ego yang menguasai, karena kejujuran diri kamu itu bekerja dengan Allah gitu. Jadi saya punya satu kata bijak yang saya buat sendiri, ya. Bekerjalah dengan Tuhan, ya, bekerjalah kepada Tuhan, jangan bekerja kepada manusia. Maksud saya dalam kata-kata saya ini, maksud dari kalimat bijak yang saya ciptakan ini adalah, kalau dengan siapapun kita bekerja, kepada siapapun dimanapun, kalau kita bekerja sesuai dengan ketulusan gitu, ya, bekerja dengan adil gitu, ya, menjaga sikap kita, perilaku kita, selalu kita berhubungan dengan Tuhan gitu. Oh, kalau saya malas bekerja, berarti saya makan gaji buta. Nah, kita takut, kita bawa diri kita tuh supaya takut untuk makan gaji buta. Itu berarti kan kita nggak bekerja dengan orang, kita bekerja dengan Tuhan. Nah, terus kalau apa-apa gitu yang mengecewakan kita, maafkan. Kalau memang atasan kita mengecewakan kita, ya udah, ikhlas aja. Percayalah bahwa mungkin ini belum rezeki saya, tapi rezeki saya mungkin akan datang dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu dari siapa? Dari Allah. Kalau kamu yakin seperti itu, berarti kamu tidak sedang bekerja. Diri kamu itu tidak sedang bekerja dengan manusia, tapi kamu bekerja langsung dengan Allah, ya. Karena jangan lupa bahwa kalian tahu, kalian sudah sadari itu, ya, tanpa harus saya bicara, saya bilang pun nggak perlu. Kalian sudah tahu bahwa Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik seluruh alam semesta. Dia maha kaya gitu, ya. Jadi kalau kalian bekerja kepada manusia, ya, kalian menganggap kalian bekerja kepada manusia, kalian bisa bohong, kalian bisa bolos, ya, kalian bisa menginginkan lebih, kalian bisa korup, ya. Kalian bekerja dengan manusia nih, ceritanya seperti itu. Kalian bisa korup, kalian bisa manipulatif. Tapi kalau kalian bekerja dengan Allah, berarti kalian akan bekerja dengan lurus, bersikap lurus, adil, bijaksana. Segalanya kamu nerimo gitu, legowo gitu. Jadi semuanya kamu serahkan kepada Allah. Itu artinya kita bekerja sama dengan Allah itu
bukan bekerja sama. Allah tidak bekerja ya. Maksud saya kita bekerja kepada Allah itu ya kita berinteraksi langsung dengan manusia, tetapi kita anggap diri kita itu sedang bekerja dengan Allah, ya, bekerja kepada Allah. Bahwa ya udah secara duniawi kita bekerja untuk manusia, ya, tentang keuntungan yang kita dapatkan dari manusia ataupun kekurangan dan kekecewaan yang kita dapatkan dari manusia, ikhlasin aja dan yakinlah bahwa jika saya tidak mendapatkan keuntungan dari sini, yang saya dapatkan kerugian dari sini, pasti Allah akan membayarnya dengan dari sisi yang lain, gitu. Ya, kalau kamu mau makan gaji buta, kamu takut, kamu mau manfaatin tenaga orang, manfaatin hasil keringat orang, ya, itu berarti kamu tidak sedang bekerja dengan Allah, gitu. Ya, kamu tidak sedang bekerja kepada Allah, gitu. Tapi kalau kamu menjaga diri kamu dari hal-hal yang buruk, ya, sikap kamu, ya, sifat kamu merubah sikap kamu, sifat-sifat jelek kamu itu, menjaga diri kamu, memproteksi diri kamu dari sikap-sikap yang gak baik, gak adil, yang mengandung dosa, mengandung keharaman, ya, nilai-nilai haram, maka kamu sedang bekerja kepada Allah langsung. Jadi jangan khawatir. Kalau kita bekerja kepada Allah langsung, ya, berarti kita berada di posisi aman, ya, aman dunia akhirat. Apapun kamu terbelit hutang sekalipun, serahin kepada Allah. Saya bekerja saja, saya lakukan yang terbaik saja, saya bekerja keras aja. Masalah hutang itu nggak usah saya pikirin, yang penting saya berusaha untuk mendapatkan pemasukan walaupun sedikit, saya syukuri, gitu, ya. Karena dengan bersyukur, kita tahu caranya bersyukur. Yang kecil aja tuh kita akan sangat menggenggam dengan erat dan kita menangis, ya, menangis, gitu. Kita akan menangis, ya Allah, ternyata saya masih bisa dapat yang gini nih, orang lain susah banget dapat yang kayak gini, gitu. Kalau kamu mendalami jiwa kesyukuran kamu akan sedih, kamu akan merasa menyesal telah mengeluh selama ini dan merasa tidak puas, ya. Astagfirullah, istighfar, ya. Itu yang saya maksud, perbaiki sela-sela kamu, ya, sela-sela yang bukan ditutupi tetapi harus dibersihkan, ya, dibersihkan dengan introspeksi dan menjaga diri kamu dari sifat-sifat negatif, sikap-sikap tak adil, curang, ya. Korup itu kan sama aja pencuri, ya. Berarti kamu tidak bekerja kepada Allah, kamu bekerja dengan manusia. Jadi kamu siap-siap satu saat kamu dituntut oleh manusia. Tapi kalau kamu bekerja kepada Allah, satu saat jika kamu dijahilin atau dijebak oleh manusia, Allah langsung yang turun menolong kamu. Siapa yang bisa menghalangi Allah, ya? Siapa yang bisa berhadapan dengan Allah, ya? Jadi jaga hati kamu agar lurus, langsung tembus ke langit ketujuh. Itu gimana, ya? Dengan cara memperbaiki sela-sela kesalahan kamu, ya. Perbanyak bersyukur, ya. Kurangi mengeluh, latih diri untuk tidak mengeluh, bersikaplah adil kepada siapapun, ya. Jangan curang, nggak boleh. Bukan berarti saya bilang kamu curang. Kita manusia kan bisa saja hilaf, ya. Tidak terlepas dari sifat hilaf. Tanpa kita sadari kita sudah memakan sesuatu 50 rupiah saja pun dari hasil keringat orang itu tuh diperhitungkan di akhir nanti, ya. Jadi coba lagi perbaiki, ya. Tetap kamu akan keluar dari fase stagnan ini, ya. Tapi alangkah baiknya kamu memperbaiki diri untuk siap-siap masuk ke fase kehidupan selanjutnya, ya, fase perubahan, ya, fase perubahan. Kamu akan mendapatkan rezeki dan kestabilan kehidupan finansial kamu, ya. Secara finansial kamu akan mendapat kestabilan kembali, ya. Namun
seenggaknya diri kamu itu sudah diri kamu yang baru, yang udah paham bahwa keberuntungan sebesar apapun itu adalah hanya titipan doang. Jika kita lalai maka itu akan lenyap seketika dan kita akan lebih buruk daripada keterpurukan kita saat ini. Hati-hati, jangan hanya mau yang enaknya aja sampai lupa daratan, nggak boleh ya. Oke, jadi itu karir dan keuangan kamu akan baik-baik aja. Kamu akan selesai dari masa-masa stagnan. Oke, kita masuk ke energi kamu selanjutnya, yaitu tentang magic. Magic guys. Di sini ada surprise, satisfy, ada disgust, ada calling your soulmate, ada attraction, ada fear. Kamu malas apa? Ada 5 ya, 5 of Wands. Mari kita masuk ke magic. Beberapa dari kalian ini, kalian di magic, kena magic oleh orang ketiga. Kalau kalian sudah menikah ya, orang ketiga ini memagic kalian, karena dia ingin kalian pisah dari pasangan kalian, supaya dia bisa mengambil pasangan kalian itu, menguasai pasangan kalian itu. Ini sudah lama, tapi masih melekat energi magicnya di diri kamu, sehingga saya melihat di sini kamu agak malas ya, kamu kayak malas gitu jatuh cinta. Kalau kamu suka sama kalau kamu pacaran pun ya, kamu kayak malas. Kalau kamu udah berumah tangga pun kamu malas melayani suami, udah nggak ada rasa cinta gitu, malas gitu, karena energi magic ini masih mempengaruhi, masih melekat dalam diri kamu. Magic, black magic ya. Mungkin di masa lalu kamu pernah, kalau kamu sudah menikah sekarang ya, kamu pernah pacaran, terus kalian putus ya. Itu kalian putus diakibatkan oleh orang ketiga yang membuat kalian putus. Nah, orang ketiga ini udah memagic kamu gitu. Mereka mungkin udah nikah sekarang, tapi magic dia yang dikirim ke kamu itu masih melekat di diri kamu. Itu dia buat supaya pasangan kamu ini ya, pacar kamu ini nggak suka sama kamu. Ternyata ngefeknya ke semua orang gitu, ke diri kamu juga pun. Kamu malas mau jatuh cinta gitu. Kamu memang kalau jatuh cinta ya awal-awalnya aja sih, tapi lama-kelamaan kamu cepat bosan gitu ya, hati kamu jadi nggak tetap gitu. Ini masa lalu ya, saya di sini sih masa lalu. Jadi kamu sendiri kayak kadang bimbang, udah mau nemukan jodoh nih, kamu kembali bertanya-tanya, aduh ini jodoh saya atau bukan sih, akhirnya keblok lagi gitu. Orang masa lalu kuatnya ya. Walaupun semakin kamu suka orang itu, semakin kamu bingung gitu, nggak jelas kamu mau bersatu serius atau enggak nih. Kamu kayak bingung gitu, sebenarnya jodoh saya tuh bukan sih. Habis itu kamu malas dan kamu lepasin deh tuh. Jadi efeknya sampai sekarang, walaupun kamu sudah menikah ya, energi magic itu, black magicnya itu masih melekat di diri kamu. Aura kamu berpengaruh kepada aura kamu. Akhirnya kamu jadi kayak gelap, aura kamu tuh gelap. Suami kamu sering bosan sama kamu,
kamu juga sering bosan sama dia, ini menyebabkan konflik dan beban di dalam rumah tangga kamu ini, ya, dalam hubungan kamu dengan siapapun. Kalau kalian masih pacaran, ya, intinya orang ketiga ini yang merusak hubungan kalian, ya. Kalian kenal siapa orangnya, dan itu masih membekas di diri kamu. Kamu kalau tahu nih, kamu akan kaget nih, kok bisa sih orang ini tega banget dia menjek saya gitu, ya. Ada yang memang suka banget sama kamu, dia tuh magic kamu supaya kamu nggak bisa menikah dengan orang lain. Walaupun kamu udah pacaran lama, udah sampai rencana pernikahan, udah komit, ya, tetap kamu akan putus lagi karena kamu malas. Itu pengaruh dari magic orang itu, orang yang masih menyukai kamu dan dia ingin memiliki kamu, ya. Orang yang kamu kenal, ya, pokoknya itu kuatnya di orang yang kamu kenal. Orang ini rajin banget mengirim, fokus banget, ya, dia menikmati banget magicnya ke kamu itu. Dia terus-terusan menghayal kamu, ya, dan dia berharap kamu selalu bosan kepada siapapun yang kamu dealing. Kalau dia lihat kamu bahagia tuh dia merasa itu satu beban gitu, ya. Ini bisa jadi teman kamu atau orang masa lalu, mantan kamu. Kalau kamu bahagia dengan pasangan kamu tuh dia kayak ngerasa gelisah gitu, dia marah, dia terasa terbebani gitu. Makanya dia selalu fokus kepada magicnya ini kepada kamu supaya kamu tuh malas bercinta dengan pasangan kamu saat ini gitu. Pokoknya dia mau kamu kembali gitu. Nanti kalau kamu udah dibersihin energi kamu ini, kamu disarankan oleh semesta bahwa kamu akan terbebas dari dia kalau kamu energi magic itu, kalau kamu rajin-rajin membersihkan. Ini harus dibersihkan berkali-kali, harus fokus juga karena dia fokus nih magic kamu terus. Jadi kamu harus fokus untuk membersihkan diri terus, ya. Cari terus sampai dapat orang yang tepat, orang yang cocok untuk membersihkan energi magic di diri kamu itu, supaya kamu bisa bahagia dengan pasangan kamu saat ini gitu, ya. Supaya hidup kamu jangan terlalu terbebani. Kamu akan bahagia nanti, ya. Hidup kamu akan tentram dan damai. Rezeki kamu juga akan stabil karena jika kamu sudah membersihkan aura negatif ini, energi negatif ini, ya. Black magic itu harus dilepasin dulu di diri kamu, baru rezeki kamu mulai stabil, hidup kamu mulai hati kamu mulai bahagia lahir batin, terlepas dari segala beban hati, beban kurang bersemangat gitu dalam bercinta atau mencintai seseorang. Kamu malas-malasan gitu, ya. Jadi dekatin diri kepada ilahi, sering-seringlah sholat dengan khusyuk, ya. Bila perlu puasa niat 3 hari berturut-turut untuk meminta kepada ilahi untuk membersihkan diri kamu dari energi magic ini, ya. Kita boleh meminta bantuan orang lain, tapi jika dalam puasa kalian meminta kepada ilahi, tiba-tiba hati kalian tergerak untuk meminta bantuan orang lain atau datang ke saya untuk meminta dibersihkan energi magic itu, ikuti. Mungkin Allah titipkan Allah yang memberikan bisikan itu, maksudnya memerintah malaikat untuk membisikkan kamu, datanglah ke sini gitu, ya. Kadang kita tuh berobat di orang yang salah, atau bukan salah pengobatnya tapi memang gak cocok-cocokan jadinya. Jadi jangan putus asa untuk tetap selalu mencari pengobatan, pembersihan dari orang-orang ahli, ya. Tapi terutamanya kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang arahkan kita
kemana kita harus pergi? Mencari orang yang bisa membersihkan energi magic yang melekat di dalam diri kita ini. Kalau kamu ngerasa punggung kamu sering sakit ya, kamu gampang capek, kamu sering mengalami kebingungan, hati kamu nggak menentu gitu ya, kamu sering malas gitu, kayak suka-suka sama tidak sama orang gitu, kamu suka narik diri dari pertemanan ya, kamu nggak suka berkomunikasi dengan orang tuh lebih lama-lama gitu, kamu nggak pede gitu, kamu ngerasa mereka pasti nggak senang sama saya gitu. Itu tuh pengaruh dari magic juga ya, itu mempengaruhi keoptimisan kamu jadinya kayak nggak percaya diri, oke? Dan kamu kayak, kalau walaupun pasangan kamu tuh serius banget sama kamu tuh ya, tapi kamu tuh kayak kurang srek nih, kayak malas, bosan gitu, kamu cepat bosan. Itu juga pengaruh ya. Nih, kita masuk di kartu ketiga, bagian ketiga ya. The Magician, Ace of Swords, ada Five of Wands, Nine of Wands, ada Knight of Pentacles, Two of Cups, dan Knight of Swords. Di sini magicnya membuat magicnya sangat tajam. Dia ya membuat kamu tuh kayak bertengkar dengan pasangan kamu ya, berkonflik dengan pasangan kamu supaya kamu lepas dari orang itu, dari pasangan kamu. Nah, di situ dia merasa menang. Ya, dia berharap, dia menunggu kamu ya, dia ingin menyatu dengan kamu kembali. Pokoknya ini orang ngebet banget menunggu kamu. Coba cari tahu, jika orang ini baik, kepala saya udah sakit ya, karena saya terlalu baca mendalam ini ya. Kalau orang ini baik kepada kamu, silahkan kamu balik sama dia. Tapi kalau kamu ngerasa dia toksik, terlalu banyak konflik, atau dia punya ciri-ciri kelainan, ada, saya melihat di sini ada yang kayak psikopat ya, kalian pacaran dengan orang psikopat, makanya dia ngotot banget nih mempertahankan kamu, padahal dia nggak bisa membahagiakan kamu ya. Walaupun kamu udah menikah pun dia masih ngotot, gimana supaya kamu kembali sama dia. Beberapa dari kalian mengalami hal itu ya, oke? Jadi kamu kadang suka benci sama pasangan, mau kamu itu masih pacaran kek, masih mencari cinta kek, kamu tuh kayak suka sama tidak. Walaupun kamu udah bertemu dengan orang baru nih, habis itu kamu bosan, kamu malas, kamu tinggalin lagi gitu. Kalaupun kamu sudah berpacaran sekarang nih, dikit-dikit kamu bosan, malas, kamu cari masalah buat kamu ninggalin dia. Itu tuh masalah sebenarnya terletak di pengaruh magic dalam diri kamu. Kalau kamu yang sudah menikah juga sering berkonflik, kamu kayak nggak ikhlas ya, cinta kamu tuh udah memudar sama pasangan kamu ngerasa terpaksa aja ya. Coba cari tahu dulu ya, apakah ini bisa vice versa, mungkin pasangan kamu yang di magic oleh orang ketiga ya, atau ya mantan dia, atau kamu yang memang ada pernah di magic oleh mantan kamu ya. Di sini bottom of the deck dari tarot adalah Justice. Semuanya akan terbersihkan jika kamu mau berusaha membersihkan diri dari energi-energi negatif itu, dan keadilan akan berpihak kepada kamu. Kamu akan terbebas dari segala beban pikiran yang diakibatkan oleh magic. Mari kita cari tahu dari charm, inisial orang yang magic diri kamu ini siapa ya. Ayo kita kepo sampai mendalam guys. Nih,
kuat banget sama X ya, mantan. N huruf ya, W, S, E, U, C, V, I, A, G, R, D, O. Dan jika kamu ngerasa sulit move on dari orang-orang yang inisialnya ada di sini, berarti kamu kena telepati cinta, Z ya. Jadi susah move on. Coba bersihkan ya, harus dibersihkan supaya kamu di diri kamu itu ada masuk energi baru, supaya kamu bisa merubah kehidupan kamu gitu, pemikiran, pola pikir kamu gitu. Jadi jangan bertahan dengan pemikiran lama yang saya mau yang kayak gini, saya harus kayak gini. Akhirnya kamu kehilangan jodoh kamu. Ini udah jodoh kamu ini udah dekat, keberuntungan, kerezekian kamu tuh udah dekat depan mata, tapi kamu sendiri yang kayak malas menjemput. Itu karena apa? Kamu yang penolakan. Karena apa? Nih ada clear kan, seperti malas gitu kamu. Penolakan itu bukan diri kamu ya, tapi magic yang ada dalam diri kamu yang menolak itu semua, memblok diri kamu. Jadi kamu kayak malas menjemput rezeki gitu, malas bergerak, atau malas nggak kepikiran ke situ gitu, nggak ada usaha ke situ gitu. Mana sih saya mau jelasinnya? Kepala saya udah pening. Oke. Sampai di situ aja ya. Taurus. Atau kamu ini kan konflik nih. Kamu pernah berkonflik dengan siapa? Adakah inisial namanya di sini teman kamu, orang yang pernah kamu kenal di masa lalu, orang yang pernah berkonflik dengan kamu di masa lalu? Coba cek inisial namanya di sini. Kalau emang iya ada, saya sarankan segera dibersihin, karena itu mempengaruhi rumah tangga kamu ya, hubungan kamu dengan siapapun ya, pekerjaan. Jadi kayak konflik kamu itu, coba kalau kamu yang salah kepada orang itu, cobalah minta maaf, berdamailah ya. Jika dia yang salah, maafkanlah, jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu ya. Ikhlas aja ya, rubah diri kamu agar tidak lagi berkonflik dengan orang lain, diminimalisir seminim-minimnya kamu untuk tidak berkonflik lagi dengan orang lain ya, untuk ya pokoknya menghindar dari segala konflik ya. Tanggapi aja dengan bijaksana setiap problem yang kamu hadapi dengan siapapun. Untuk menjadi besar, untuk menjadi sukses dan maju, kita harus tetap berpikir positif, bertindak positif ya, bersikap positif ya, baru kita bisa sukses, baru kita bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan secara utuh. Oke? Oh ya Taurus, ada satu lagi saya lupa ya, apa tadi, pendulum ya. Coba sebutkan pertanyaan kamu di dalam hati ya, setelah itu baru saya wakilkan pertanyaan lainnya ya. Saya hitung sampai 3, sebutkan dalam hati, dan kita lihat jika pendulumnya berhentinya maju mundur, berarti ya, jawabannya ya. Jika pendulumnya ke kiri kanan, maka jawabannya no. Ayo sebutkan pertanyaan kamu dalam hati. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan kamu jawabannya ya ya. Oke, saya wakilkan pertanyaan kamu. Apakah benar kamu di magic saat ini, dalam diri kamu itu, di diri kamu itu ada pengaruh magic saat ini? Pendulum.
Jawabannya ya, maju mundur nih. Oke, apakah oleh mantan? Ya, jawabannya ya. Apakah kamu, beberapa dari kalian ya, ini karena umum ya, pernah di magic oleh teman kamu? Iya ya, maju mundur lagi. Apakah kamu akan bertemu dengan jodoh kamu mulai dari bulan Juni ini, di tahun 2022, untuk yang masih mencari cinta? Kalau udah menikah jangan cari jodoh lagi ya. Oke, jawabannya ya. Oke, sampai situ aja ya. Semoga ini cukup membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.